Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umayyah Miftahul Jannah dengan NIM 1908 106158. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas mini project saya mengenai dari tugas ujian akhir praktikum, yaitu bertemakan pertumbuhan dan perkembangan. Adapun judul yang saya ambil adalah mengenai efektivitas pemanfaatan pemberian cangkang telur ayam dan air cucian beras terhadap benih tanaman tomat. Baik, efektivitas pemanfaatan pemberian cangkang telur ayam dan air cucian beras terhadap benih tanaman tomat. Abstrak, cangkang telur merupakan limbah rumah tangga yang dapat diolah dan dijadikan bahan pengganti kapur untuk meningkatkan pH tanah. Cangkang atau kulit telur saat ini menjadi perhatian dalam dunia pertanian karena kulit telur mengandung kalsium yang dapat membantu untuk merangsang pembentukan bulu akar, mengeraskan batang tanaman, dan merangsang pembentukan biji. Sedangkan air cucian beras merupakan limbah yang berasal dari proses pembersihan beras yang akan dimasak. Limbah cair ini biasanya dibuang percuma, padahal kandungan senyawa organik dan mineral yang dimiliki sangat beragam. Kandungannya antara lain karbohidrat, nitrogen, fosfor, kalium, magnesium, sulfur, besi, dan juga vitamin B. Pemberian kulit telur dan air cucian beras berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman tomat. Konsentrasi yang digunakan kulit telur yaitu 10 gram, 15 gram, dan juga 20 gram. Sedangkan konsentrasi air cucian beras adalah 10 mili air cucian beras, memberikan pengaruh yang paling baik terhadap pertumbuhan tinggi tanaman tomat atau Solanum lycopodium. Pendahuluan. Menurut Santoso pada tahun 2008, pertumbuhan merupakan suatu peristiwa perubahan biologis yang terjadi pada makhluk hidup yang berupa bertambahnya ukuran volume, massa, dan tinggi, dan bersifat irreversibel atau tidak dapat kembali ke asal. Tumbuh merupakan perubahan ukuran organisme karena bertambahnya sel-sel dalam setiap tubuh organisme. Pertumbuhan juga dapat diartikan sebagai suatu proses yang dilakukan tanaman hidup pada lingkungan tertentu dan dengan sifat-sifat tertentu untuk memajukan perkembangan dengan menggunakan faktor lingkungan. Pada pertumbuhan, sepanjang daur hidup, tumbuhan dicirikan oleh suatu fungsi pertumbuhan yang disebut kurva sigmoid yang berbentuk S. Menurut Goldsworthy pada tahun 1991, salah satu tujuan akhir dari analisis pertumbuhan tanaman adalah untuk mendapatkan cara baik melalui pendekatan tanaman maupun lingkungan yang dapat ditempuh untuk mengatasi faktor pembatas hasil dalam pertumbuhan tanaman. Keuntungan lain dari analisis pertumbuhan tanaman adalah bahwa pengukuran data primer tidak membutuhkan peralatan laboratorium yang banyak dan mahal. Data primer yang diamati seperti biomasa, seluruh tanaman atau bagian-bagian tanaman seperti daun, batang, akar, dan bagian reproduktif. Dan dimensi alat fotosintesis, jumlah daun, dan luas daun. Dianalisis untuk menghasilkan berbagai indeks dan parameter pertumbuhan yang semuanya biasanya dikenal dengan istilah karakteristik pertumbuhan. Karakteristik pertumbuhan tersebut tidak dapat dilihat secara terus-menerus untuk menjelaskan hasilnya. Mukhtar pada tahun 2018 menyatakan bahwa salah satu sampah daur ulang yang dapat digunakan dan bernilai tinggi adalah cangkang telur. Cangkang telur merupakan sampah daur ulang yang sangat mudah ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Produksi cangkang telur ayam per tahun mencapai 150.000 ton. Kandungan dari cangkang telur ayam terdiri dari atas 97 kalsium karbonat, sisanya fosfor, magnesium, natrium, kalium, seng, mangan, besi, dan tembaga. Cangkang telur mengandung hampir 95,1% adalah garam-garam organik, 3,3% bahan organik, terutama protein, dan 1,6% adalah air. Selanjutnya mari kita bahas mengenai metodologi penelitian. Metodologi penelitian mencakup alat, bahan, dan juga prosedur kerja. Alat yang pertama yaitu ember plastik untuk tempat pupuk kompos cair, kemudian yang kedua yaitu timbangan untuk menimbang berat tanah, yang ketiga yaitu gelas ayu dades untuk penyemaian bibit tanaman,
Keempat yaitu ayakan untuk menyaring tanah dari bebatuan, heater untuk menyiram tanaman, polybag sebagai wadah menanam tanaman, mistar untuk mengukur tinggi tanaman, gelas ukur untuk mengukur takaran dosis, buku dan alat tulis untuk mengambil data, kamera untuk mendokumentasikan penelitian, lumping dan alung untuk menghancurkan cangkang telur. Selanjutnya yaitu bahan. Bahan yang pertama yaitu benih tomat sebagai sampel penelitian. Yang kedua yaitu cangkang telur, dan yang ketiga yaitu limbah air cucian beras. Yang keempat air untuk menyiram tanaman tomat. Yang kelima yaitu tanah untuk media tumbuh tanaman tomat. Selanjutnya yaitu langkah kerja. Yang pertama adalah tahap persiapan. Tahap persiapan mencakup penyiapan alat, bahan yang akan digunakan dalam penelitian. Yang kedua yaitu tahap pelaksanaan, pembuatan pupuk organik, air, cucian beras, dan cangkang telur. Cangkang telur 1/4 kg yang akan dibuat untuk dijadikan pupuk organik cair, dicacah atau dihaluskan hingga membentuk ukuran yang lebih kecil. Kemudian 10 liter air cucian beras, kemudian 1/4 kilogram gula pasir dicairkan dengan 1 liter air, kemudian dicampurkan semua bahan menjadi satu ke dalam ember plastik. Dibuat larutan stok tersebut lalu diaduk hingga rata dan ditutup rapat selama 10 hari. Pupuk cair akan siap digunakan setelah 10 hari. Kemudian yang kedua yaitu persiapan media tanam. Tanah berwarna hitam. Selanjutnya tanah dibersihkan dari kotoran dan dedaunan. Kemudian tanah diayak untuk memisahkan tanah dari campuran bebatuan. Tanah tersebut kemudian dimasukkan ke dalam polybag dengan berat tanah masing-masing 1,5 kg. Penyemaian bibit tomat ditanam pada lubang-lubang tanam yang dibuat dengan jarak 5 cm dan kedalaman lubang tanam sekitar 1 cm. Dalam satu lubang tanam dapat diisikan 1 atau 2 bibit. Kemudian ditutup tanah tipis-tipis. Bibit tersebut disemai selama 6 hari. Selanjutnya yaitu penanaman. Setelah penyemaian benih dipindahkan ke media tanam atau polybag yang telah disiram air terlebih dahulu. Penanaman pada sore hari, pada saat itu keadaan cuaca tidak terlalu panas sehingga mencegah kelayuan pada tanaman. Kemudian pemeliharaan. Pemeliharaan tanaman dilakukan terutama dalam hal penyiraman dan penyilangan. Lakukan setiap pagi dan sore hari. Sedangkan penyiangan disesuaikan dengan kondisi polybag, di mana jika ada gulma yang tumbuh serta pemberantasan hama dan tumbuhan. Selanjutnya yaitu tahap pengamatan. Pengamatan dilakukan terhadap parameter-parameter yang telah ditentukan. Pengamatan dilakukan saat tanaman tomat berumur 14 hari. Parameter pertumbuhan tanaman tomat yang diukur adalah tinggi tanaman dalam bentuk sentimeter. Tinggi tanaman diukur mulai dari pangkal batang hingga titik tumbuh tertinggi dan dilakukan pada hari percobaan. Kemudian yang kedua yaitu jumlah daun atau helai. Dihitung seluruh jumlah daun yang telah membuka sempurna dan dilakukan pada akhir percobaan. Selanjutnya yaitu hasil penelitian. Berdasarkan pengamatan, didapati hasil bahwa pada perlakuan kontrol atau PO didapati tinggi pada pengamatan ke-1 atau 14 hari setelah pembibitan memiliki tinggi batang sekitar 4,6 cm dan pengamatan kedua atau 21 hari setelah pembibitan memiliki tinggi batang 5,1 cm dan pada pengamatan ketiga memiliki tinggi batang 5,5 cm. PO adalah tanaman tanpa perlakuan apapun, menunjukkan angka rata-rata pertumbuhan 11,53 cm. Pada perlakuan pertama atau P1 didapati tinggi pada pengamatan ke-1 atau 14 hari setelah pembibitan memiliki tinggi batang 7,7 cm dan pengamatan kedua atau 21 hari setelah pembibitan memiliki tinggi batang 8 cm dan pada pengamatan ketiga memiliki tinggi batang 8,1 cm. P1 adalah tanaman dengan perlakuan air cucian beras, menunjukkan angka rata-rata pertumbuhan 18,4 cm.
pada perlakuan kedua atau P2 didapati tinggi batang pengamatan ke-1 atau 14 hari setelah pembibitan memiliki tinggi batang 7,9 cm dan pada pengamatan kedua atau 21 hari setelah pembibitan memiliki tinggi batang 8,1 cm dan pengamatan ketiga memiliki tinggi batang 9 cm. P2 adalah tanaman dengan perlakuan pupuk cangkang telur, menunjukkan angka rata-rata pertumbuhan 19 cm. Selanjutnya yaitu pembahasan. Menurut Ramadina pada tahun 2017, pada masa globalisasi sekarang ini, masyarakat Indonesia dituntut agar dapat menghasilkan produk yang bernilai tinggi dengan kualitas yang terbaik, agar dapat bersaing dengan produk impor dan peredarannya banyak ditemui di pasaran. Masyarakat harus dapat menciptakan kreasi atau ide-ide baru agar produk dapat diminati baik dalam negeri maupun di luar negeri. Salah satu produk yang dapat menghasilkan barang yang bernilai tinggi dan dengan modal yang tidak terlalu banyak namun dengan kualitas yang baik yaitu dengan pengolahan limbah yang ada di lingkungan sekitar kita. Dengan membuat produk yang diperoleh dari pengolahan limbah dapat mengurangi pencemaran lingkungan dan juga dapat menghasilkan produk yang bernilai jual dan dapat menjaga lingkungan dari melimpahnya limbah. Pada penelitian yang dilakukan oleh Zakaria pada tahun 2013 bahwa pemberian kulit telur dan air cucian beras berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman tomat. Konsentrasi yang digunakan kulit telur yaitu 10 gram, 15 gram, dan 20 gram. Konsentrasi kulit telur 20 gram dan 100 ml air cucian beras memberikan pengaruh yang paling baik terhadap pertumbuhan tinggi tanaman tomat atau Solanum lycophyllum. Jadi konsentrasi tertinggilah yang memberikan konsentrasi tepat pada pemberian cangkang telur. Kemudian menurut AS pada tahun 2010, pemupukan biasanya dilakukan dengan menggunakan pupuk kimia anorganik dan pupuk organik. Penggunaan pupuk kimia secara terus-menerus dapat menyebabkan berkurangnya ketersediaan unsur hara dalam tanah sehingga tanah menjadi kurang subur. Salah satu pupuk organik yang bisa memperbaiki unsur hara tanah dan bisa meningkatkan kualitas dan kuantitas panen adalah limbah air cucian beras. Air cucian beras mempunyai banyak manfaat untuk tanaman, mudah diperoleh petani dan ramah lingkungan, memiliki harga yang murah sehingga dapat terjangkau oleh para petani. Hal ini ditambahkan oleh pernyataan Wardiyah pada tahun 2014 yang menyatakan limbah cucian air beras merupakan hasil buangan yang berasal dari suatu proses produksi, baik industri maupun domestik atau rumah tangga, yang tidak memiliki nilai ekonomis lagi. Air cucian beras mengandung banyak nutrisi yang terlarut di dalamnya. Di antaranya adalah 80% vitamin B1, 70% vitamin B3, 90% vitamin B6, 50% pangan, 50% fosfor, dan 60% zat besi. Kesimpulan, berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan dan hasil yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan merupakan suatu peristiwa perubahan biologis yang terjadi pada makhluk hidup yang berupa pertambahan ukuran seperti volume, massa, tinggi, dan sifatnya irreversibel atau tidak dapat kembali ke asal. Tumbuh merupakan perubahan ukuran organisme karena bertambahnya sel-sel dalam setiap tubuh organisme. Pertumbuhan juga dapat diartikan sebagai suatu proses yang dilakukan tanaman hidup pada lingkungan tertentu dan dengan sifat-sifat tertentu untuk memajukan perkembangan dengan menggunakan faktor lingkungan. Penggunaan pupuk organik mampu menjadi solusi dalam mengurangi aplikasi pupuk anorganik karena mampu memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologis tanah, sehingga bisa meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil panen tanaman. Salah satu pupuk organik yang bisa memperbaiki unsur hara tanah dan bisa meningkatkan kualitas dan kuantitas panen adalah limbah cucian air beras. Air cucian beras mempunyai banyak manfaat untuk tanaman, mudah diperoleh petani dan ramah lingkungan, memiliki harga yang murah sehingga dapat terjangkau oleh petani. Limbah air cucian beras merupakan hasil buangan yang berasal dari suatu proses produksi, baik industri maupun domestik atau rumah tangga, yang tidak memiliki nilai ekonomis lagi.
Air cucian beras mengandung banyak nutrisi yang terlarut di dalamnya. Di antaranya adalah 80% vitamin B1, 70% vitamin B3, 90% vitamin B6, 50% pangan, 50% fosfor, dan 60% zat besi. Baik teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Mungkin segitu saja pemaparan dari hasil mini project yang saya lakukan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.